Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 5 Oktober tahun 2020 merupakan hari yang bersejarah di dalam produk hukum di Indonesia ketika lahir sebuah Omnibus Law yang bernama Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini luar biasa luasnya, sekalipun bernama Undang-Undang Cipta Kerja, tapi undang-undang ini disebut dengan Omnibus Law karena berhubungan dengan lebih dari 70 undang-undang yang lain, meliputi 11 tema atau 11 klaster atau 11 sektor yang ditampung di dalamnya, sehingga diperlukan lebih dari 1000 pasal yang dimuat di dalamnya. Sungguh mahakarya yang luar biasa. Satu produk undang-undang yang begitu luasnya cakupannya. Yang lebih luar biasa lagi, undang-undang ini semenjak dirancang sampai disahkan hanya memerlukan waktu beberapa bulan saja, tidak sampai tahunan. Padahal biasanya satu produk undang-undang yang satu klaster, yang satu tema, undang-undang yang bukan Omnibus Law, tapi undang-undang biasa, itu memerlukan waktu tahunan ukurannya. Jadi ini karya yang luar biasa, yang menjadi tonggak sejarah baru produk hukum di Indonesia. Dan ini saya kira juga cukup mengejutkan dunia, karena di tengah-tengah situasi yang kurang menguntungkan ini, Indonesia justru melahirkan karya besar dengan undang-undang yang luar biasa rumitnya. Diperlukan visi yang besar, diperlukan keberanian yang besar, diperlukan kekuatan yang besar untuk bisa melahirkannya. Sebagai sebuah produk hukum, tentunya undang-undang ini harus diikuti dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Saya kurang tahu persis berapa peraturan pemerintah yang akan lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, berapa peraturan presiden yang akan muncul akibat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi bagaimanapun juga, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, kita wajib mengapresiasi sebagaimana tujuan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, karena kita sedang memasuki resesi ekonomi yang melahirkan jutaan pengangguran. Pengangguran yang sudah cukup besar, ditambah lagi dengan pengangguran akibat pandemi COVID, dan COVID yang masih melanda, menyebabkan resesi ekonomi, belum lagi angkatan kerja baru. Memang kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang memiliki dimensi yang luas, memiliki potensi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bermula dari pandemi COVID-19
menimbulkan krisis dalam bidang kesehatan, merembet ke krisis ekonomi, dan kita tidak berharap merembet ke tempat yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur pemerintahan Presiden Jokowi membuat terobosan yang sangat berani dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita juga sudah memiliki Omnibus Law, yakni satu buku, yaitu Mahabuku, yang menjadi dasar dari semua undang-undang, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia, yang berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang menuliskan tentang manusia, dan yang menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan Sang Pencipta dengan manusia yang diciptakan. Aturannya begitu lengkap, begitu sempurna, tidak ada hal yang terlewatkan. Sudah melewati beribu-ribu masa, beribu-ribu tahun, tapi hukum-hukum, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya tetap abadi sampai kini dan selama-lamanya. Karena undang-undang atau hukumnya itu meskipun sederhana, kalau diungkapkan dalam kalimat hanya berisi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dalam perinciannya yang cukup lengkap, itu menjadi sebuah undang-undang yang maha sempurna. Hal itu terjadi karena undang-undang ini yang termuat dalam satu buku ini merupakan firman Tuhan Allah itu sendiri. Inilah Omnibus Law dari semua Omnibus Law. Ini Omnibus Law. Karena inilah yang menjadi pedoman hidup kita. Disinilah kalau kita mau berpegang pada Alkitab yang luar biasa ini, maka jalan kita menjadi terang, kaki kita memiliki pelita, sehingga kita tidak sesat arahnya. Melalui Alkitab ini, kita mengenal betapa Allah itu mengasihi kita. Ini adalah bukan sekedar undang-undang saja, ini adalah falsafah hidup manusia. Ini adalah pedoman hidup manusia. Ini adalah peta jalan kehidupan manusia. Ini adalah cinta sejatinya Allah kepada manusia. Masalahnya adalah kita seringkali tidak mau membukanya, tidak mau membacanya, tidak mau merenungkannya, tidak mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita diingatkan betapa ada sebuah buku yang begitu dahsyat. Dia jauh melampaui Omnibus Law dimanapun juga. Karena ini adalah firman Allah. Mari kita baca.
Mari kita renungkan, mari kita lakukan, kita percayai, kita imani, dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mau membaca, merenungkan, melakukan, dan menjadikan ayat-ayat Alkitab ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan selamat. Ada satu firman Allah sendiri, satu dimensi lain daripada Alkitab yang diceritakan dalam Alkitab juga, bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia adalah Tuhan? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Firman Allah adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang tersesat diselamatkan, kita yang tersingkir, terhilang, tersisih, dikasihi kembali. Kita dicari untuk diselamatkan, didatangi untuk diampuni. Kita memiliki satu pedoman yang luar biasa. Alkitab. Ayo, pada kesempatan ini, mulai disiplin membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.